Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul iman, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin. Kita berharap kepada Allah melalui kajian ini Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa membimbing hati-hati kita ini untuk senantiasa bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya melanjutkan materi, saya menghimbau dan saya mengajak kepada ibu-ibu semuanya, pertama, untuk berusaha melazimi majelis ilmu. Pertama, supaya melazimi majelis ilmu yang istiqomah di dalam kajian, supaya kita senantiasa mendapatkan nasihat-nasihat, supaya hati kita mendapat konsumsi, ya. Karena hati ini membutuhkan vitamin. Hati kita seperti badan kita, membutuhkan makan, membutuhkan minum. Kalau badan itu nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akan lemes. Kalau sudah lemes, badan tidak bisa dipakai aktivitas yang penuh, nggak bisa. Nggak mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Nggak mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang estafet, nggak bisa. Begitu juga hati ketika mengalami kelemahan, maka banyak sekali amalan-amalan yang mestinya bisa kita lakukan, akhirnya nggak dilakukan. Karena hatinya lemah, bukan badannya. Kekuatan ibadah terletak pada kekuatan hati. Saya ulangi. Kekuatan ibadah terletak pada kekuatan hati. Kalau seseorang hatinya lemah, walaupun badannya sehat, dia tidak mampu melaksanakan ibadah dengan baik. Bacaan Qur'annya keteteran, berantakan, ya, sholat sunnahnya berantakan,
membaca buku-bukunya berantakan. Dia hanya mampu melaksanakan dan menghabiskan waktunya untuk membaca berita-berita yang ada di medsos. Berita-berita yang gak jelas manfaatnya, berita-berita yang gak jelas jeluntrungnya. Tapi dia menikmati hal itu. Ya, sementara kita baca Quran saja kadang-kadang satu huruf gak sempat satu minggu itu tuh baca kan. Coba renungkan yang matang. Oleh karena itu ini jangan sampai ditinggalkan majelis ilmu, supaya hati kita mendapatkan konsumsi yang cukup. Itu yang pertama pesan saya, jangan sampai meninggalkan majelis ilmu. Yang kedua, usahakan untuk melazimi tilawatil Quran. Melazimi tilawatil Quran. Istiqomah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena baca Quran itu hisnul muslim, sebaik-baik benteng jiwanya seorang muslim. Orang yang tidak ada Qurannya di dalam hatinya itu seperti rumah yang kosong. Sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innalladzi laisa fi jawfi say'un minal Quran kal baitil kharab. Orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Qur'annya itu seperti rumah yang kosong yang tidak berpenghuni. Gimana keadaannya, Bu? Rumah kosong tidak berpenghuni, gimana keadaannya? Dalam sama aja ngantuk loh ya. Ada angin silir-silir betul. Ya kata maghrib turun. Ya, rumah yang kosong nggak ada penghuninya itu artinya apa? Jiwa yang tidak ada ilmunya itu segala pemahaman masuk di dalam hatinya. Segala keyakinan masuk, gak bisa nolak. Keyakinan begini diterima, keyakinan begitu diterima, keyakinan yang menyimpang gak bisa bedakan. Hatinya gak bisa nolak, akhirnya semua keyakinan dianggap benar. Itu bahaya. Apalagi di zaman sekarang ini, Masya Allah, yang namanya agama Islam itu mau macam-macam keyakinannya, padahal kitabnya sama. Ternyata masing-masing menggunakan ayat tapi salah tafsir. Ya, ada semuanya, ada yang nggak sholat sama sekali ada, yang sudah nggak puasa sama sekali ada, ya, yang hajinya nggak usah ke Mekah sudah ada, itu sudah ada. Dan semuanya punya dalil. Persoalannya apa? Dalilnya tepat. Apa dalilnya tepat? Nah itu yang jadi persoalan. Nah itu nanti ilmu yang akan memisahkan pemahaman-pemahaman dan cara-cara ibadah itu benar atau tidak. Ilmu yang membedakan nanti itu. Malah saya lihat di berita di YouTube itu ada yang ngaji gak kelamben diundang pengajian gak kelamben pupuranin bau welu jalanan belum tahu jenengan ini gak usah tahu kalau daripada gue kata gak kelamben sih. Allah itu di atas panggung dilihat ribuan orang ngaji tanpa busana. Untungnya lanang. Astagfirullah, aneh-aneh sih kan. Dan dianggap benar. Lah ini bahayanya apa Ibu? Bahayanya kalau nanti kita meninggalkan Al-Quran, akhirnya kita dijadikan setan oleh setan itu kendaraan. Kita dijadikan oleh setan sebagai kendaraan untuk
menyimpangkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada saat kita salah meyakini bahwa itu jalan yang benar, itu yang paling bahaya nanti. Insya Allah setelah ini nanti kita kaji. Bila Al-Quran ditinggalkan, itu kayak apa jadinya? Jadi jalan yang salah, keliru itu menganggap itu yang benar. Nah, yang keliru-keliru itu dianggap benar semua. Nah, sebaliknya kalau yang keliru dianggap benar, maka yang benar itu terjadi dan sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Di mana beliau SAW mengatakan min iktirabis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya kiamat apa itu? Anturfa'al asyrar wa tudo'al akhyar. Ya, tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Satu, kata Nabi, anturfa'al asyrar, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek itu dimuliakan. Oh, sing liru niku dimuliakan. Waktu doa akhyar, yang kedua, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik itu dihinakan, dilecehkan, disalahkan. Tidak tahu nanti tahun berapa terjadinya hadis ini. Kayaknya sudah mulai ya. Kayaknya sudah mulai. Dan banyak nanti peristiwa-peristiwa di situ. Ketika Al-Quran ditinggalkan, apa yang terjadi? Nah, ini Ibu. Oleh karena itu saya pesan kepada panjenengan semua untuk menjaga bacaan Al-Qurannya. Sudah rutin di rumah baca Qurannya? Dijaga terus ya. Yang sudah berapa ayat pun tidak masalah, rutin usahakan. Nah, bagi yang belum sama sekali, barangkali sudah 3 bulan berturut-turut tidak baca Quran sama sekali, segera mulai walaupun cuma 5 ayat. Segera mulai walaupun 5 ayat. Bagi yang sudah terbiasa 5 ayat, guyu sampai 5 ayat. Tapi bagi yang belum, 5 ayat itu ngotot itu. Untuk perjuangan itu 5 ayat itu. Nah, itu sangat berbahaya kalau orang sudah jauh dengan sangat berbahaya. Jadi banyak bahaya-bahaya yang sedang mengintai. Banyak bahaya-bahaya yang sedang mengintai. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu saya sampaikan sebelum kita melanjutkan pembahasan, selalu menjaga melazimkan menjaga zikir pagi petangnya. Dan juga berdoa kepada Allah berlindung dari segala keburukan. Ya, menjaga zikir pagi petang sekaligus banyak berlindung kepada Allah dari keburukan. Karena zaman kita ini zaman fitnah. Zaman kita ini zaman fitnah. Na'udzubillah min syarri. Enggak kena diomong buat fitnah ini. Enggak bisa dibicarakan. Ya. Nah, oleh karena itu ini yang tolong diperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari segala keburukan. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan tentang jalan meraih qalbun salim. Bagaimana kita bisa meraih hati yang selamat? Bagaimana kita bisa meraih hati yang selamat? Ya. Pada poin yang ke-6 adalah sikap al-muraqabah. Sifat muraqabah. Apa muraqabah kemarin? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Merasa yakin gitu, bukan cuma merasa yakin, kita selalu dalam pengawasan Allah.
Karena memang benar Allah itu betul-betul mengawasi kita dalam setiap keadaan. Perhatikan ya. Orang yang yakin, orang yang rumongso, senantiasa dalam pengawasan Allah, itu tentu berbeda sikapnya, tingkah lakunya dengan orang yang tidak rumongso kalau sedang diawasi. Saya ulangi. Orang yang yakin kalau dirinya selalu diawasi dan yakin dia ada yang mengawasi, itu pasti berbeda dengan orang yang tidak rumongso diawasi. Kalau orang yakin bahwa dia di dalam pengawasan dan dia merasa diawasi, kira-kira sikap apa yang muncul itu? Sampeyan wani rasan-rasan. Saiki wani ora? Kak wani wong ngaji. Kok ae nek mulai? Kenapa kok itu masih bisa lolos? Berani melakukan hal itu? Karena kita lupa kita sedang diawasi oleh Allah. Ya, berani ngomong yang kotor dan kasar? Enggak berani. Kenapa? Karena ada yang disegani. Begitu yang disegani merasa tidak ada, apa yang terjadi? Coba jenengan tengkar sama suami kan keras toh, Teh. Nate tukaran betul. Nate. Bukan nate, kate bojo soalnya. Tukaran karo sapa? Coba perhatikan, ketika kita bertengkar rata-rata yang digunakan bahasa yang halus apa kasar? Begitu hadir orang yang Anda segani, berani berkata yang kasar. Kenapa? Hah? Coba waktu tengkar dipanggilkan Ustaz, akhirnya Ustaz duduk di situ, berani tengkar dengan kasar? Nggak berani. Kenapa? Oh, sungkan. Intinya kan begitu, Bu. Saya tidak mungkin memperdengarkan suara yang tidak baik di hadapan Ustadz saya, kan begitu. Betul kan? Tidak mungkin diperdengarkan, tidak mungkin saya akan memperdengarkan suara yang buruk di hadapan Ustadz saya. Pertanyaannya, waktu kita tengkar itu, ketika nggak ada Ustadz, suara kita itu didengar oleh Allah nggak? Nggak segan. Bagaimana kita segan dengan Ustadz tapi nggak segan kepada Allah? Cuma saya bukan masalah kelihatan, yakin nggak suara kita didengar oleh Allah? Kalau yakin kok berani mengatakan begitu? Itu namanya lalai. Paham Ibu? Itu namanya ghaflah, kelalaian orang itu didengar oleh yakin. Oleh karena itu kemarin yang terakhir, kajian kita yang terakhir kemarin, menjelang penutupan kajian, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam berapa hal? 3 hal. Faraqiballah, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 perkara. Itu pesan terakhir kemarin. Pertama, faraqiballahu fi fi'lika. Ya, atau fi qaulik. Jadikan Allah itu sebagai pengawasmu dalam ucapanmu. Artinya kudu yakin suara yang kita ucapkan satu huruf dengan nada model apapun, level berapapun, itu didengar dengan jelas oleh Allah. Sehingga bisikan-bisikan buruk itu nggak ada manfaatnya. Walaupun engkau menyuarakan dengan suara yang sangat lirih sekalipun. Makanya disinilah perbedaan orang yang benar imannya itu. Gak mungkin berkata-kata yang buruk ketika dia yakin Allah mendengar suaraku. Kalau aku berbisik dengan temanku, suaraku didengar oleh Allah pada. Saya berbisik dengan teman, nggak ada orang yang dengar. Didengar oleh Allah enggak? Kalau sudah demikian berani berbisik yang tidak baik.
tapi kenyataannya akan lancar. Ini namanya kelalaian kita. Perhatikan, di sini letaknya. Ini yang sudah ngaji, Bu. Mendah sing gak ngaji. Iki sing wis ngaji. Kata-kata, suara, la haula wala quwata illa billah. Apa enggak segan dengan Allah? Jelas ini? Nah, itu yang pertama. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapan. Ada berapa nasihat kemarin tentang berkaitan ucapan? Belum dibahas? Belum, baik. Yang kedua, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam perbuatanmu, gerak-gerikmu, tingkah lakumu, walaupun saat sendirian. Disitulah kejujuran itu muncul. Itulah sifat amanah akan menjadi watak kita. Mau menipu, siapa yang ditipu? Orang-orang bisa ditipu. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? Apakah nggak dilihat oleh Allah penipuan yang kita lakukan itu? Oh, ini kok hadirnya itu terbentuknya karakter-karakter yang menakjubkan. Dari sini, ini bab apa ini kalau kita ngaji? Bab apa itu? Terserah Ustaz. Kita ngaji itu untuk meringan beban, Ustaz. Ojo malah dikongkon mikir. Masya Allah. Jazakallah khair. Ini surat rahasia yang cowok. Perhatikan Ibu, perhatikan dengan baik. Nanti akan kita bahas rinciannya ini. Yang kedua, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan perbuatan, sehingga gerak-gerik kita. Nah, ini nanti Bu, kita no comment. Orang kita berbuat baik sama orang, orangnya mau peduli nggak peduli itu nggak ngurus kita. Di situ keikhlasan akan lahir. Munculnya jiwa-jiwa yang luar biasa mengagumkan. Sampai itu loh, kemarin ada seorang pemuda yang merawat orang tuanya yang gila itu. Orang tuanya nggak ngerti kalau dia anaknya, tapi dia sadar dia adalah orang tuanya. Sehingga yang dilihat bukan bagaimana ibuku memperlakukan aku, tapi bagaimana aku memperlakukan. Kenapa? Engkau dilihat oleh Allah. Sakit dipaham? Begitu juga berhubungan dengan suami. Yang dipertanyakan bukan bagaimana suami memperlakukan kamu, tapi bagaimana engkau bersikap kepada. Kenapa? Engkau dilihat oleh Allah. Nggak ngurus suamiku tanggung jawab, nggak ngurus kita. Tapi saya punya tanggung jawab. Sehingga walaupun mungkin suaminya lemah dalam sesuatu kondisi, dia tetap menghargainya. Kenapa? Dia dilihat oleh Allah Ta'ala. Dia tampilkan penampilan terbaik. Itu keikhlasan. Karena sering kita tanya seperti pertanyaan dengan tetangga, Ustadz gimana sikap kita? Kita sudah berbuat baik pada tetangga, tetapi tetangga saya kok berbuat dolim. Apa saya tetap berbuat baik saja atau boleh membalas kedolimannya? Itu banyak pertanyaan seperti itu ini. Ya, sakit dipahami. Begitu juga dengan suami, bagaimana sikap seorang istri kalau suaminya kurang bertanggung jawab, putus nuwak karu-karuan. Makanya wanita itu rata-rata banyak bersyukur apa banyak bersabar? Sakarepmu. Jadi wanita itu banyak bersabar, tapi sedikit bersyukur.
Kalau nggak percaya, coba tulis kekurangan suami Anda. Iku telung lemper sok kabeh. Kecekel wedok. Wes ngeten iki bojo kula iki lewat sabar, Mama. Wes pokoknya sabar, tapi sedikit. Justru itu yang menjadikan kenapa banyak wanita masuk neraka itu karena yang ketiga, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Jadikan Allah sebagai pengawas dalam urusan. Ayo dibahas 3 poin ini. Pertama, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapanmu. Ketika seorang muslimah mau berkata apapun bentuk perkataannya. Perhatikan, ketika seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah akan berbicara, maka hendaklah diingat fa'lam an arba'in fisalin, tentang 4 perkara. Ketika seseorang akan berbicara, hendaklah diperhatikan, diingat 4 hal. Ketika akan berbicara, diingat 4 hal. Ya, yang pertama, ketahuilah ucapanmu itu didengar oleh Allah. Ingat ini, ketika kita akan berbicara, kapanpun, dengan siapapun, suara kita, ucapan kita, perkataan kita didengar dengan jelas oleh Allah. Sehingga kalau seseorang memahami 1 poin ini, poin pertama ini, ucapannya didengar dengan jelas oleh Allah, maka dia akan memastikan ucapanku harus baik, ucapanku harus benar, ucapanku tidak boleh mengandung bentuk kesombongan atau meremehkan. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Berbicara dengan orang-orang yang mungkin lemah, nggak mungkin ada nada-nada meremehkan atau menyepelekan. Kenapa? Karena suaraku, ucapan kita meremehkan itu nampak di mata Allah, dan nggak bagus itu bagi orang yang mampu beriman. Apa pantas ada orang yang patut kita remehkan walaupun mungkin ekonominya sangat rendah? Mungkin orang itu disantuni oleh kita semua, pantas meremehkan, layak meremehkan, tapi itu akan terlihat nanti bahasa seperti itu. Betapa buruknya akhlak kita dan betapa berbohongnya kita mengaku beriman kepada Allah. Karena orang beriman tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang buruk itu. Satu itu diingat-ingat, didengar dengan jelas oleh Allah. Nah, diperhatikan, setiap kita akan berkata apapun, sampai hanya sekedar ngeses, kenapa ngeses? Meniku tulisannya ya apa? Orang iso ditulis. Kalimat ini biasanya keluar kapan? Apa? Nah, pelaku semua. Didengar oleh Allah. Perhatikan dengan baik. Kalau ini dikatakan pada orang tua kan haram jatuh hukum. Haram hukumnya. Allah mengatakan apa? Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali berkata uff kepada kedua orang tua. Kalimat uff itu kalimat bahasa kita itu bahasa kita. Kalimat yang menunjukkan tidak suka dengan orang yang dihadapinya. Itu jatuhnya apa itu? Haram di hadapan Allah. Karena lam itu, kalimat di ayat itu wala takul,
Jangan itu kalimat lam tahrim yang menunjukkan pengharangan larangan itu. Tidak boleh. Karena orang tua saat melayang kita nggak pernah mengucapkan kata-kata itu. Makanya kalau sampean seumur-umur nggak bisa balas dengan orang tua. Dengarkan baik-baik itu. Seumur-umur kita nggak pernah bisa balas budi dengan orang tua kita. Yang ada cuma birrul walidain, berbuat baik. Makanya Al-Quran dan hadis tidak menggunakan kata-kata mukafi, al-walid ilal walid. Anak kepada orang tua, tidak ada balas budi. Yang ada birrul walidain. Karena nggak pernah bisa. Kalaupun anak berangkat ke orang tua, kadang-kadang sering gerutu. Minta satu kali, minta tolong satu kali, dua kali, tiga kali geruneng. Kok aku toh, kok balik-balik. Sementara orang tua kita tidak pernah ada hitungan sama sekali. Jelasin. Nah, itu yang pertama. Ya, dengarkan dengan baik. Setiap ucapan kita didengar dengan jelas oleh Allah. Didengar dengan jelas oleh Allah. Suara kita, ucapan kita, kalimat-kalimat kita didengar dengan jelas oleh Allah. Makanya ulama-ulama yang soleh itu sak mangkel-mangkel ya bu. Makanya wong alim kuwi masih muring-muring tetap di atas kalimat. Wong soleh itu masih nyamuk tetap di atas suara yang keluar pun suara kesolian. Emas itu ditaruh mana saja, campur teletong, ya tetap emas, dia nggak akan berubah. Tapi kita kan gampang berubah. Ini pas pengajian emas, ini pas muring-muring teletong. Itu kita. Saya sudah tuh ngomong jamaah itu, baik di rumah maupun di luar rumah. Ya, sampai di tanah haram, ngamuk, soleh hilang kabeh. Jenengan ngaji, sampun ngertos lho ngomong. Ustaz itu dimut anggitan ben. Ustaz itu dimut. Ini wong rek kadung muring-muring ya Allah. Soalnya nek jenenge muring-muring ya ngene. Itu aslinya. Makanya kan kadang-kadang ya kula niki asli yang itu sabar. Sing penting pun digarai. Ucapan ini berlaku pada semua manusia, ngaji gak ngaji podo elek caranya. Karena sampean gak digaris terus ngamuk ya bermasalah bener. Lo gimana? Ini kalimatnya siapa? Keluar kalimat ini siapa? Itu sering saya dengar. Kalau ini asli ini buatan teguhan Ustaz. Cuma nek digarai pun gak peduli siapapun tak garap kali gue nanti. Ya Ustaz digarap. Ada ngamuk itu Masya Allah. Nah ini ujian bagi saya. Nah iya ini ujian. Memang seperti itu. Ujian itu pas. Makanya setiap keadaan, kapanpun, dimanapun disiapkan jiwanya. Ujian itu Allah datangkan di waktu yang tepat. Jadi jenengan pas ngamuk niku cocok. Paham bu? Bon. Jadi yang pertama, ketika seseorang akan berbicara, ketika seseorang akan berkata, apa yang pertama diingat? Suara kita, ucapan kita didengar dengan jelas oleh Allah. Ingat-ingat nih. Diingat-ingat itu. Dengan siapapun, kondisi marah, gak patut. Ketika ibu dengar kalimat ini, faham masalah ini, walaupun marah, sak marah-marahnya itu gak akan keluar kalimat-kalimat keji. Jelas nih? Jangan lihat kisah para tabiin ketika kecewa dengan orang lain. Apa kalimat yang keluar? Ya Abah, ya Ummi, ya Akhi, rahimakallah. Itu bahasa ngamuknya orang soleh. Semoga Allah senantiasa merahmatimu dalam keadaan. Aku nggak wak niku gaya wakmu kok malah boket ngomong. Semoga Allah merahmatimu. Iku muri-muringi wong soleh. Mirip kalau sampean. Jangan kali kalau kecewa nggak ngaten tungani ngaten.
Aku kok tak yakin dengan senyum. Satu diingat-ingat. Yang kedua apa Bu yang perlu diingat? Ketika akan berbicara kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Ingat-ingat. Kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Suara kita itu, ucapan kita dicatat oleh para malaikat Allah. Ucapan kita dicatat oleh para malaikat. Ingat-ingat itu. Sehingga setiap kali kita berkata, setiap kali kita berbicara, setiap kita berucap, itu ada catatan. Tidak hilang, utuh. Insya Allah. Dan ini banyak di antara kita nggak sadar Ibu. Perhatikan, kalau nanti kita banyak berpikir dan ternyata ada ucapan-ucapan keji, itu nanti dipadukan. Ucapan keji bisa merusak kebaikan atau kebaikan yang justru merusak keburukan itu. Itu nanti diukur standar ucapannya. Sakit dipahami itu maksudnya. Seperti sekarang gini, saya sudah menyiapkan air bersih campur madu. Rusak gara-gara satu tetes cuka. Paham ini? Satu tetes cuka itu bisa merusak kualitas madu satu botol. Hilang kualitasnya. Artinya apa? Ucapan-ucapan yang baik berupa zikir, bacaan tasbih, bacaan itu bisa hancur gara-gara kita rasan-rasan. Itu bisa hancur gara-gara kita mencela. Makanya dikenali kalimat-kalimat yang merusak amal itu apa saja. Sehingga lisan ini terjaga. Di situ nanti perbedaan akan nampak antara orang yang sudah belajar dengan orang yang belum belajar. Ngamu itu beda. Ngerti? Tadi ngamu wong sing wis ngaji niku maca ta'awudz dhisik. Loh, aturannya lah ngono to. Apa kata Nabi ketika marah? Nanti kami muring-muring Nabi bilang apa Bu? Idza ghadiba ahadukum falyasta'id billah. Apabila kamu rasa marah, maka segera kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kudu iso nempat nih bacaan ta'awudz ini aja pas tukaran sing lanang langsung diwaca ta'awudz sak gete. Iso tambah ngamuk bojomu. Yang kedua, dibuka surat Az-Zukhruf. Dibuka surat Az-Zukhruf, surat 43. Surat 43. Ayat 80. Surat 43 ayat 80. Kita lihat di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Ada terjemah? Mati Bu ya. Nggih. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, malaikat, selalu mencatat di sisi mereka. Insyaallah. Apakah mereka menyangka? Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan yang mereka rencanakan? Perhatikan. Maka orang-orang yang punya makar, tipu daya,
Orang yang punya tipu muslihat identik dengan dua hal ini, Bu. Satu, punya pertemuan-pertemuan rahasia, amalan-amalan rahasia, dan punya bisikan yang diucapkan supaya rencana dan tipu daya yang dilakukan itu tidak diketahui. Identik dengan dua hal ini. Gimana? Orang yang punya rencana identik dengan dua hal ini. Ucapan-ucapan rahasia, bisikan-bisikan rahasia. Engkau ujung-ujungnya pesen apa? Ojo kandang sopo-sopo. Memangnya Anda bilang begitu terus aman begitu? Lihat, kalau kalimat itu termasuk kalimat yang batil, Ibu sudah mencatat amalan yang batil dari ucapan itu. Dan pastikan Ibu, kalimat itu tidak hilang utuh, tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Catat itu, diingat-ingat itu. Ibu ingat yang Ibu katakan kemarin lusa? Kemarin lusa Ibu bilang apa? Sudah lupa, saya yakin pasti lupa. Saya pun demikian. Tapi Ibu gak usah heran, gak usah takut, gak usah khawatir. Ucapan kita tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz. Gak ada yang hilang. Satu huruf pun tidak ada yang hilang. Satu huruf pun tidak ada yang hilang. Dicamkan itu. Itulah yang menjadikan kenapa orang-orang soleh walaupun marah yang keluar itu doa, kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, mentok-mentoknya istighfar. Jelas ya? Makanya orang istighfar itu kadang-kadang bukan karena mohon ampun pada Allah, jengkel itu iso istighfar. Ya, ingat-ingat itu. Tidak satu pun hilang, tidak satu huruf pun hilang. Semua tersimpan utuh, tercatat rapi. Karena setiap huruf keluar dari suatu ucapan, saya ulangi, setiap huruf keluar dari ucapan itu ada malaikat yang sudah mencatat. Dibuka surat 50. Surat 50. Ayat 16 ya, ayat 18. Bisa dimulai ayat 17, 18. Ayat 17, ayat 18. Yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Iya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Masya Allah. Perhatikan dengan baik. Ya, di ayat ini ingatlah yatalaqal mutalaqiyan. Ingatlah dua malaikat yang selalu mencatat kalimat-kalimat itu. Yang satu duduk di sebelah kanan, yang satu duduk di sebelah kiri. Masing-masing orang itu ditugaskan dua malaikat ini. Makanya dalam bahasa Al-Quran, malaikat pencatat itu penyebutannya. Adapun raqib atid itu istilah, bukan sebuah nama. Paham, Bu? Gue nasi mendakoni malaikat nyatet oh sopo raqib atid berarti anak piro yang anak loro yang sampean berarti aku gak ono lho piye to nek loro nek pas nyateti aku berarti gak nyateti sampean. Makanya istilah raqib atid itu istilah, bukan sebuah
Makanya dengan lihat di ayat 18 itu, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, satu huruf keluar. Ma yalfidu min qaulin, tidak ada satu lafaz yang keluar dari suatu ucapan. Illa ladaihi raqibun atid, kecuali di depannya sudah ada malaikat yang sudah siap mencatatnya. Jadi setiap huruf itu tercatat dengan rapi dan tersimpan di Lauhul Mahfuz. Tidak hilang ucapan kita itu. Masya Allah, itu diingat-ingat. Setiap kata tercatat oleh malaikat. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan masalah ucapan. Ketahuilah, setiap lafaz yang keluar dari lisan kita, setiap ucapan yang keluar meluncur dari lisan kita, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dimintai pertanggungjawaban. Ini akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Lisan bisa berbicara itu nikmat apa bukan? Lisan bisa berbicara itu nikmat apa bukan? Lisan berbicara itu nikmat. Setiap nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Engkau ucapkan apa lisanmu ini? Engkau gunakan untuk apa lisanmu itu? Itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya upayakan, di situ perlu latihan, pembiasaan dalam setiap kondisi. Perhatikan, makanya kan pesannya Nabi apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja. Itu pengejawantannya gimana itu? Tafsirnya gimana hadis itu? Hendaknya kamu senantiasa taat, patuh kepada Allah, jauhi apa yang dilarang oleh Allah, termasuk ucapan-ucapan yang buruk itu nggak patut diucapkan. Seperti meso itu kalimat yang nggak baik. Ojo dibiasakno meso. Walaupun sebagian ada orang mengatakan itu kearifan lokal. Lokalin di, karena ada yang berkata demikian, meso itu budaya lokal. Insya Allah, jangan ditiru, itu ucapan faksa. Di dalam masyarakat kita itu ada etika, di masyarakat kita itu ada, dan di agama kita ada akhlak, ada adab. Misuh bukan termasuk adab yang baik. Maka kalimat keji itu masuk kalimat mulia atau kalimat keji? Keji, maka jauhkan. Karena Nabi melarang, ayat melarang, Al-Quran melarang kita demikian. Sampai jelas Ibu? Bon. Ingat yang ketiga, setiap ucapan ada pertanggungjawaban. Yang keempat, ini masih ucapan saja loh ya. Masih ucapan. Ketika akan berbicara, ketika akan berkata, fa'lam, ingatlah bahwa setiap ucapan akan diberi balasan. Insyaallah. Setiap ucapan akan diberi balasan. Di dalam surat Al-Zalzalah di ayat 7 ayat 8. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Apa artinya di situ? Faman ya'mal mithqala, maka barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah, sebesar zarrah. Apa makna zarrah itu? Para ulama ahli tafsir menjelaskan. Pertama,
Yang dimaksud darah itu kepala semut merah yang kecil, itu kepalanya. Itu namanya zarah. Semut merah yang kecil, nah kepalanya itu namanya apa? Zarah. Sebesar kepala semut merah yang paling kecil. Itu zarah. Itu diberi balasan oleh Allah. Tafsir yang kedua, ada yang mengartikan sebesar biji sawi. Sebesar biji, perbuatan kita sebesar biji sawi itu akan dibalas oleh Allah. Yang ketiga, ada yang menafsirkan kalau rumah zaman dulu, rumah kampung, yang terbuat dari tembok bambu, kalau bahasa kita gedek, nah, itu biasanya ada lubang-lubang itu. Kalau pagi sinar matahari, kalau masuk itu terlihat apa di sana? Sinar matahari yang kemudian terlihat debu yang apa itu? Itu namanya zarah. Makanya zarah mengartikan debu. Nah, debu yang paling kecil yaitu debu yang kecil itu. Kalau kita melihat di serowotannya sinar matahari itu kelihatan itu. Debu yang sedang bertebar, itu namanya zarah. Jadi kalau perbuatan kita sebesar debu itu diberi balasan oleh Allah. Sampai jelas? Sehingga itu ucapan ketika dipahami tempat hal tadi. Ketika akan berbicara, ketika akan berkata, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, ingat 4 hal. 1, ucapan kita didengar dengan jelas oleh Allah. Yang kedua, ucapan kita dicatat oleh malaikat. Yang ketiga, ucapan kita dimintai pertanggungjawaban. Surat apa tadi? Summa latus alunna yauma idzin. Surat apa tadi? At-Takatsur. Yang keempat, ucapan kita kan apa? Kalau ibu membayangkan 4 poin ini, kita semuanya ingat dengan 4 hal. Ucapan kita didengar dengan jelas oleh Allah. Ucapan kita dicatat oleh malaikat. Ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ucapan kita akan diberi balasan. Berarti apa yang sedang kita ucapkan itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Walaupun secara zahir kita mencaci maki orang, cacian itu kembali kepada siapa? Ingat riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, perhatikan itu. Kalau ada di antara kita yang rumongso pernah mengucapkan lebih buruk dari itu, beristighfarlah. Kenapa? Ancamannya nggak main-main. Sholat yang sudah kita lakukan, kebaikan itu bisa dirampas oleh Allah, diberikan kepada orang yang kita sakiti dengan lisan kita. Ingat peristiwa yang dialami oleh Ummul Mukminin Bunda Aisyah radhiyallahu anha. 1 kata membuat Rasulullah itu marah dengan marah yang luar biasa. Kata-kata apa itu? Gara-gara Nabi SAW menyebut-nyebut nama Sofia, salah satu istri beliau. Nah, Sofia itu memang tubuhnya agak pendek, gitu ibu. Nabi menyebut-nyebut balik-balik Sofia, nyebut lagi Sofia. Aisyah cemburu. Akhirnya dengan cemburu, ya Rasulullah, engkau sebut-sebut wanita yang pendek itu. Engkau sebut-sebut wanita yang pendek disebut-sebut. Nah gitu loh maksudnya bahasa kita. Pendek aja kok dipuji-puji. Gitu loh maksudnya Aisyah. 1 kata itu membuat Rasulullah marah. Kemudian berkata beliau kepada Aisyah. Apa katanya? Wahai Aisyah, 1 kata yang engkau ucapkan tadi. Perhatikan, 1 kata yang engkau ucapkan tadi. Kalimat apa, Bu?
Kalimat apa itu? Kalimat pendek itu karena disampaikan berhubung karena ada unsur meremehkan. Sakit dipaham bahasa saya? Kalimat pendek, wong wedok pendek aja kok dipuji kayak gitu. Itu ada unsur meremehkan. Maka kata Nabi, satu kata yang engkau ucapkan itu kalau dimasukkan ke air laut itu akan keruh dengan ucapan. Bagaimana kalau lebih dari kata itu? Maka yang pernah rumongso ngilok nih mantu nih tonggo nih ala renjriteng. Atau sejenisnya, dalam faktor ada unsur meremehkan. Itu ancaman berat bagi kita semuanya. Tidak patut orang yang ahli sholat, tidak patut bagi orang yang ahli tilawah, tidak patut bagi orang yang ahli wudhu menyimpan dan memiliki kata-kata seperti itu. Beda lagi menyebutkan ciri khas seseorang dalam rangka untuk membantu mencari keberadaannya. Mungkin cari alamat, ya. Dalamnya satro, oh nggih, tiangi ahli toh, nah enggak masalah. Dalam rangka apa? Membantu orang untuk mencari tempatnya, bukan ada unsur meremehkan. Hati-hati ini. Satu kata karena mengandung unsur meremehkan, maka itu termasuk minal kabair. Itu bagian dosa-dosa besar, bukan dosa kecil. Perhatikan, termasuk dosa besar. Nanti kalau kita bacakan kisah-kisah seperti Abu Bakar pernah ngomongin pembantunya, Masya Allah, tambah ngeri gitu. So, hati-hati makanya dalam berbicara pun itu poin pertama. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 keadaan. Yang pertama, ucapan, simak dengan baik. Yang kedua, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam setiap perbuatan. Setiap perbuatan. Nah, dari keyakinan poin kedua ini Ibu, orang akan berusaha tampil berbuat yang luar biasa. Dari sini nanti. Dari sini nanti. Orang tidak melihat dengan siapa dia berbuat, tapi dia berkeyakinan perbuatanku itu dilihat oleh Allah. Nggak melihat dengan siapa dia berbuat. Ngapunten. Ada nggak orang kasih makan orang linglung? Orang linglung diampirno 3 mangan, kan jarang tuh. Jarang nama sering. Dalam lawang linglung kok diramut? Pertanyaannya orang linglung itu manusia apa bukan? Itu para ulama diopeni Bu dulu. Suatu ketika Imam Rabi' bin Husain itu dibawakan cemilan sama putranya. Kondisi waktu itu beliau kurang sehat. Dibawakan makanan, snack kalau bahasa kita itu cemilan ke orang tuanya ini. Qadarullah bersamaan dengan datangnya makanan itu, di depan rumah beliau itu terdapat seorang pengemis yang linglung. Tahu linglung ya? Hilang ingatan. Akhirnya sang ayah tadi Imam Rabi berkata kepada putranya, nak, di depan itu ada seorang pengemis. Dia linglung, coba makanan itu kamu bawa ke sana dulu. Makanan itu kamu bawa ke sana dulu. Akhirnya didok nih sama orang yang pengemis ini Bu. Nah, dasarnya wong linglung Bu, makanan sak nampan itu dihabiskan. Habis sudah. Padahal si anak tadi repot-repot gowo itu untuk ayahnya. Tapi sang ayah mendahulukan pengemis. Nek kula dadi putrane kula sampean rasane piye? Puas atau kecewa?
dalam kecewa. Itu yang dialami oleh putra beliau. Putranya Imam Rabi' bin Husain kecewa dengan ayah. Akhirnya apa? Sekali lagi saya katakan, sak mangkel-mangkelnya orang soleh, itu yang keluar adalah kalimat-kalimat yang soleh. Perhatikan ibu, jenengan marah gak dilarang marah, itu siapa larang marah? Hadis la taghdab itu bukan larangan marah. La taghdab, jangan marah, itu bukan larangan marah, tapi jangan kamu ikuti kemauan marah, itu maknanya. Paham? Paham? Kalau larangan marah banyak kita kena semuanya ini. Anak yang terlambat gak boleh dimarahi. Kenapa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Di anak-anak apal hadis bilang. Itu ibu medeng-deng la taghdab. Perhatikan, yang dilarang itu jangan ngikuti kemauan sak marah-marahnya orang soleh. Yang keluar itu kesalian. Makanya lihat, kalau ada orang ngaji gitu, taklim gitu, lihat aja kalau marah. Kalau marahnya keluar kalimat-kalimat buruk, sudah bisa dipastikan ngajinya belum sukses. Walaupun Anda sudah hafal 30 juz. Kenapa? Ayat itu belum mempengaruhi Anda menjadi orang soleh. Marah kok ngamuk alor ngidul gak karu-karuan. Sing kampret, sing kupret, sing matu gape ku yo opo. Kalimat apa ini? Astagfirullah. Ini tuh lihat. Sama jelas ibu? Nah, begitu si putra ini kecewa, ayah, ibu tadi tuh repot-repot buatkan jenengan makanan karena jenengan tuh sakit. Sekarang malah Anda kasihkan kepada orang yang linglung, hilang ingatan. Rahimakallah ya Abah. Kalimat itu telah rahimakallah. Hai ayah, semoga Allah merahmatimu. Itu kalimat mangkel ibu. Makanya kan saya bilang mirip dengan kita. Mau mangkel ambek selanang kira-kira sing keluar nopo? Hai suamiku rahimak. Latihan tetap mendoakan kebaik keluarga itu soleh, itu soleh, soleh. Apalagi kalau sama orang tua, terus malu kita mengatakan diri kita soleh itu malu itu malu. Demi Allah malu gitu. Makanya saya jarang dikirimi teman Ustaz, gimana kabar antum? Alhamdulillah khair. Malu saya mengatakan demikian. Demi Allah saya malu. Kenapa? Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk berbenah diri. Masih banyak. Kita itu nanti kecewa wong tuh kadang-kadang kalau sampai niku tuh kamu. Jenengan tahu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ditanya sama ibundanya. Nah, ibu pernah bersumpah, tapi ibu nggak melaksanakan sumpah itu. Apa yang harus ibu lakukan? Nah, bagi Imam Abu Hanifah, Abu Hanifah itu ulama nomor 1 di kota Kufah. Fikihnya, hadisnya nomor 1. Dijawab dengan mudah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 89 Allah berfirman demikian. Kalau orang melanggar sumpah harus melakukan memberi makan 10 orang miskin. Kalau gitu memberi makan, memberikan budak atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu ibu. Lah kok nek ngene tok jawabanmu? Wes aku gak puas kata. La radhiyalah. Aku gak ridho dengan ucapanmu. Aku baru puas kalau dengar jawaban dari Imam Zur'ah. Lah Imam Zur'ah niku muridnya Imam Abu Hanifah. Umpama sampeyan dadi Abu Hanifah ngomong apa? Mula jam podo hae Bu. Tidak satu pun keluar dari Imam Abu Hanifah. Apa betul ibunda kepingin dengar suaranya Imam Zur'ah? Iya, baru puas aku kalau dengar Imam Zur'ah yang jawab. Langsung diantar, gak banyak ngomong, gak komen, gak main itu.
Begitu sampai di Imam Zur'ah, ibu langsung, karena ibunya ini terkenal unik, cerewet ibunya Imam Abu Hanifah. Cerewet ibu. Nah, begitu sampai di rumahnya Imam Zur'ah, langsung, ya Imam Zur'ah, aku punya masalah begini. Lah Imam Zur'ah ditanya begitu, bingung setengah mati bu. Kenapa? Karena yang nganterin ini gurunya. Bingung akhirnya, ya Umi, wahai ibuku, apakah aku harus berfatwa kepadamu? Di samping anda itu nomor 1 beliau dikufain. Aku ngomong apa? Diem, gak berani berkutik Imam Zur'ah. Imam Abu Hanifah gimana? Nek kula mbak sampean tadi Imam Abu Hanifah isakan dah. Cocok. Oh ini cerewet. Imam Abu Hanifah tidak satu huruf pun keluar. Kan dia beradab dengan ibunya ini. Masya Allah. Akhirnya dia kode Imam Zur'ah. Ya Zur'ah, jawaban. Kul, katakan pada ibuku kada wa kada. Jawab, kasih kode, tahu kode ya? Jawaban ini. Akhirnya dijawab oleh Imam Zur'ah karena disuruh oleh gurunya. Ya Umi, di dalam surat Al-Ma'idah dapat persis jawabannya Imam Abu Hanifah tadi. Begitu dijawab Imam Zur'ah, jawabin apa? Nah ini yang aku tunggu jawabannya. Kalau ini baru jelas puas. Kalau kita jadi Imam Abu Hanifah, menang apa muni? Imam Abu Hanifah tidak komentar sama sekali. Dan dia bilang, ya ibu, apa betul-betul anda ridho? Iya, aku baru ridho. Jawaban ini sinta enteni, uwi puas nah ibu. Oke, kalau ibu puas, saya pun ridho. Ayo kita pulang, selesai. Kalau kita akan tidak, akan harus ngomong-ngomong. Menurutku sak dalan dipijet, ya jangan rewel ini kengangguran dari jawabannya podo. Itu sama nanti ketika minta ke dokter coba. Ketika sarankan obat podo bu, itu lebih spesialis. Aku seneng kono, sing kono luwe apik. Sampai itu ngeret, menurut sak dalan-dalan nyuwecret kalau misalnya. Sulit ternyata jadi orang soleh. Itu cermin saja, contoh saja. Betapa alimnya orang-orang alim, betapa bertakwanya orang-orang bertakwa. Bermodalkan satu permasalahan, muraqabah. Dia tampil mengagumkan seperti itu. Saya paham ibu. Kenapa Imam Abu Hanifah berbuat demikian? Karena beliau yakin apa yang diucapkan, apa yang diperbuat terhadap ibundanya itu dilihat dengan jelas oleh Allah. Ini contoh. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam apa ibu? Setiap ketika kita melayani orang tua yang mungkin menjengkelkan, mungkin cerewet, mungkin seperti yang tadi kami kisahkan. Lihat seseorang yang alim ini. Lihat seseorang ulama, inilah potret orang-orang yang berilmu. Lalu di mana ilmu kita? Ketika berkomunikasi dengan orang tua kita. Mana ilmu kita ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita? Mana ilmu kita itu? Faroqiballah fi fi'lika. Jadikan Allah sebagai perbuatan, sebagai pengawasmu dalam perbuatan. Yang terakhir, jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam masalah hatimu. Dalam masalah hatimu. Surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Iya, silakan. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Insya Allah. Sungguh kami menciptakan manusia, ya, dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh hatinya, niatnya.
Apa yang digerakkan oleh jiwanya kami tahu dengan jelas. Kami lihat dengan jelas, kami awasi dengan jelas apa yang dibicarakan oleh hatinya itu. Perhatikan Ibu, maka disinilah niat-niat yang tidak baik itu akan terlihat dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat 40 ayat 19. Surat 40 ayat 19. Sudah ketemu? Iya, silakan dibaca. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allah mengetahui pandangan yang khianat. Maksudnya pandangan khianat itu apa? Yang dimaksud pandangan mata yang khianat itu mencuri-curi pandangan. Apa mencuri-curi pandangan itu? Ngelerek. Orang lerek itu batinnya lebih tajam dari matanya. Orang lerek hatinya lebih tajam daripada matanya. Paham nih Ibu? Sehingga kenapa dikatakan demikian? Karena langsung betul-betul setiap curian pandangan itu bagaimana dia meresapkan di dalam hatinya. Makanya dikatakan lirian-lirian orang yang seperti ini itu lebih tajam dari pandangan matanya. Matanya sekilas tapi resapannya itu luar biasa. Nah, di situ yang dimaksud adalah mencuri pandangan perkara-perkara yang diharamkan. Mencuri-curi pandangan dengan sesuatu yang diharamkan. Itu kekuatan hatinya lebih kuat daripada tatapan matanya. Melihatnya sekilas ndelok keselimpine wong. Ndelok selimpine orang yang di sampingnya. Kalau suami kadang-kadang ndelerek. Makanya sing paling selamat itu ndek kacamata ireng. Insyaallah, kayak gini tuh ilmunya Allah itu. Ketika engkau mencuri-curi pandang dan beralasan dengan ribuan alasan, boleh orang ditipu Ibu. Orang kita kelabui bisa, orang kita bohongi bisa, orang kita tipu bisa, tapi pengawasan Allah tidak bisa. Hukum tetap hukum. Sakit dipahami? Makanya ketika ada suami kok ngelereng, disentil sama istri, sama yang ndelok apa sih ya? Ndelok apa sih curi gadok lah kon niku. Ah, iki ndelok sing dodol bakso, tuntut sing dodol jamu gitu. Dia menipu istrinya. Apa dia kemudian selamat dari dosa? Enggak, Allah tahu kemana arah pandangannya. Makanya perbuatan ketidakjujuran itu percuma sebenarnya. Dia membohongi orang itu hakikatnya apa itu? Dia membohongi dirinya sendiri dan dia na'udzubillah sulit lepas dari sifat seperti ini. Nah, ini dampak dari ketika seseorang merasa yakin tentang pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari uraian tersebut nanti kita akan lengkapi tafsir surat apa kemarin yang belum dibahas? Surat 6. Iya, surat 6 ayat berapa? 59. Insya Allah bulan depan kita akan membahas itu. Yang mestinya tadi kita bahas, ternyata yang 3 poin tadi belum kita bahas ya. Insya Allah nanti bulan depan kita akan belajar bersama-sama mengambil faidah, menyelami faidah surat
6 ayat 59 akan kita kaji bersama-sama sejauh mana kedahsyatan ilmunya dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan dalam kajian sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga Allah taala menjadikan pertemuan kita hari ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Dan mari kita luruskan hati kita, senantiasa diluruskan niatnya, diluruskan tujuannya, supaya ilmu yang kita kaji benar-benar memberikan pengaruh yang positif kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita, menjadikan majelis kita majelis yang diberkahi dan membawa keberkahan kepada keluarga kita semuanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.